Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Saifuddin. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Baik, kali ini langsung aja saya akan berbagi tentang cara membuat sertifikat di PowerPoint. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah tampilkan hasil yang sudah saya buat. Kita langsung saja buka PowerPoint. Ya, teman-teman silakan buka new ya. Nanti di tampilan awal akan tampil lembar kerja bawaan dari PowerPoint, ukurannya adalah widescreen ya. Nah, untuk mengubahnya menjadi ukuran 4 karena biasanya sertifikat ukurannya itu adalah 4 ya, maka kita tinggal ke design, kemudian pilih slide size, kemudian pilih custom slide size dan pilih slide size 4. Nah, di sini dari widescreen kita ubah menjadi A4 paper. Oke, A4 paper. Klik kemudian di slide orientation-nya pilih landscape. Klik OK. Sini terserah mau maximize atau ensure fit juga sama aja. Kita klik salah satu. Nah, setelah tampil seperti ini, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa klik view ya. Di sini untuk membantu saja bisa aktifkan guides-nya. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Tapi saya lebih senang mengaktifkan fitur guides ya. Ini sebagai panduan ya, sesuai namanya guides. Oke. Nah, saya akan langsung melihat referensi yang sudah saya buat sebelumnya ya. Oke. Nah, karena tadi hanya untuk mengetahui tentang cara membuat ukuran lembar kerja PowerPoint untuk A4. Nah, sehingga saya buat lembar kerja yang baru. Ini saya close saja ya. Oke, baik. Nah, ini saya hapus. Nah, kita mulai dari awal. Oke, yang pertama di sini saya akan langsung buat dulu shapes. Bentuknya adalah segitiga. Oke, pilih insert, kemudian shapes, kemudian pilih segitiga. Klik sembarang di sini, kemudian kita tarik di pojok kanan bawah, kita geser. Nah, di bagian atas segitiganya ada yang berwarna kuning ya, ada titik berwarna kuning, kemudian kita tarik ke samping seperti ini. Oke. Kita tarik ini diperpanjang. Baik, setelah seperti ini, kemudian klik kanan dan pilih edit points. Nah, untuk membuat lengkungan seperti ini ya, ini yang warna kuning ini melengkung, maka kita tinggal klik kanan dan pilih edit points. Oke. Setelah dipilih edit points, maka akan muncul titik berwarna hitam ya. Kotak hitam di ujung dari segitiga ini ya. Ataupun kalau teman-teman bikin shape bentuknya dari rectangle atau persegi, maka ada titik di ujung dari persegi tersebut. Nah, seperti halnya di segitiga ini ada 3 titik di ujungnya. Maka kita tinggal pilih ya, tinggal klik. Nah, maka akan muncul kotak warna putih ya, titik warna putih ini untuk mengubah lengkungan. Oke, kita misalnya tarik ke bawah. Nah, maka dia akan melengkung. Yang sebelah kanannya dibiarkan karena kita butuh garis yang lurus ya. Kemudian yang satu lagi adalah yang di sebelah kiri bawah di posisi horizontal. Nah, kita klik kemudian akan muncul juga kotak berwarna putih. Kita tinggal tarik ke atas sehingga terbentuk lengkungan seperti ini. Oke. Nah, kita klik di shape-nya kemudian pilih format, outline-nya kita hilangkan no outline. Untuk warnanya saya pakai warna orange ya. Teman-teman silakan mau warna kuning emas atau apapun warnanya silakan, bisa sesuaikan dengan selera. Nah, kalau saran saya silakan teman-teman bisa buat paletnya terlebih dahulu. Nah, atau color scheme di PowerPoint ada color scheme. Silakan teman-teman bisa pelajari di video saya sebelumnya tentang color scheme. Saya taruh di link deskripsi ya. Oke, saya akan gunakan warna orange saja. Seperti di contoh. Nah, setelah seperti ini maka kita sudah punya satu bahan ya. Jadi biasanya untuk di sertifikat kita cukup menyimpan atau menampilkan di bagian pojok kanan bawah dan di bagian pojok kiri atas. Jadi ini sertifikatnya versinya adalah yang simple, elegan, oke. Oke, setelah ini maka saya akan klik ya Ctrl D ini untuk menduplikasi ya, menduplikat. Nah, saya akan rapatkan, kemudian warnanya masih tetap kuning, saya akan tarik lebih panjang dari yang pertama. Oke, supaya terlihat berbeda.
klik kanan di format shape, kemudian fill-nya saya akan turunkan transparansinya, maka akan terlihat bahwa saya sudah membuat dua shape dengan ukuran secara horizontal ini lebih panjang kiri ya. Nah, untuk menggunakan teman-teman di sini supaya tidak salah ya, menyeleksi atau memilih shape yang akan kita klik ya. Kalau misalkan ada dua shape bertumpuk seperti ini kan bingung, ini yang mana ya, padahal kita pengennya misalnya yang bagian depan atau yang bagian belakang. Oke, caranya sangat mudah teman-teman. Jadi setelah kita klik shape ini, maka di bagian format di sini ya, akan ada di sini di bagian arrange nih, ada selection pane ya, selection pane atau selection pane. Diklik, nah maka kita akan dengan mudah memilih mana yang akan kita pilih ya. Nah, bisa kita hide juga, ini sama halnya seperti di Corel Draw ataupun juga di Adobe Photoshop atau di Adobe Illustrator ya, software desain yang lain yang bisa dipakai. Nah, kita bisa hilangkan seperti misalnya, nah ini untuk mempermudah ya. Jadi kalau kita maksudnya yang ini ya, yang oranye yang pertama, kita bisa klik seperti ini, maka kita bisa atur atau bisa kita edit. Nah, kita klik kanan misalnya, nah, ini kan berubah sehingga yang terklik, yang terpilih bukan yang oranye tapi yang satunya lagi. Nah, kita bisa pilih ini misalnya, atau kita bisa hilangkan ya supaya nggak salah. Nah, transparansinya saya akan sedikit turunkan ya. Oke, cukup. Nah, saya akan munculkan lagi, ya, bisa di hide all, bisa juga show all. Nah, itu adalah salah satu trik atau tips ya dari PowerPoint. Oke, setelah ini nggak cukup warnanya cuma dua dan shape-nya cuma dua ya, kurang menarik. Nah, maka kita akan duplikat teman-teman. Langsung Ctrl D lagi. Nah, ini akan kita perpanjang ke bagian atas. Nah, kita tarik-tarik aja, set. Nah, warnanya kita ubah. Kalau ini orange, satu lagi adalah warna biru. Oke, warna biru. Warna birunya yang ini. Nah, kemudian saya akan tempatkan ini di bagian belakang ya, send to back. Oke, send to back. Oke, warnanya saya buat lebih gelap ya. Nah, warna gelap seperti ini ya. Oke, shape-nya, nah transparansinya tadi kan diubah dari yang kuning ya, kita menduplikasi dari yang kuning dengan transparansi 36%. Nah, kita buat menjadi 0 supaya lebih kontras ya. Nah, karena di bagian layer atasnya ada warna kuning. Oke, kita ubah lagi, kita sesuaikan ya kalau ternyata kurang tepat. Nah, seperti ini yang tepat nih, birunya ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian sepertinya kok ketinggian, nah kita turunkan aja ya, kita turunkan ini, kita geser lagi, transparansinya kita atur lagi. Kemudian yang ini gimana ya, sudah mulai ini ya, sudah ada sedikit. Nah, saya mau seperti ini, kemudian yang ini akan saya duplikasi lagi dan ini akan saya tempatkan di belakang supaya ada semacam shadow. Nah, warnanya warna abu-abu. Oke, abu-abunya agak muncul sedikit. Nah, oke, yang warna birunya sepertinya ketinggian. Kemudian yang warna abu-abunya saya akan buat pattern ya teman-teman. Akan saya buat pattern, jadi tadi kan solid fill ya, abu-abu. Kemudian saya coba ganti aja supaya agak menarik. Kita buat misalnya pattern yang titik-titik ya. Oke, titik-titik yang ini aja. Oke, warnanya lebih muncul lagi. Oke, nah kalau sudah, kita coba slideshow. Nah, ini sudah cukup menarik ya. Ini versinya adalah temanya simple ya. Nah, ini jadi karena warnanya ini warnanya oranye ya. Dua shape ini warnanya oranye tapi transparansinya berbeda. Kemudian untuk bentuk
shape-nya juga ini ada memanjang ke kiri, ada juga yang vertikal ya. Jadi kita cukup mengubah ini. Nah, setelah ini kalau misalkan yang kirinya mau diduplikat juga boleh ya. Oke, kita coba perpanjang misalnya ke sini. Nah, ini kita taruh ke belakang. Ke belakang, kemudian warnanya biru. Nah, kalau biru gimana misalnya? Jadi ini teknik coba, jadi saya bisa tahu ya, kita bisa coba ya. Yang beririsan dengan yang di atasnya. Nah, oke, transparansinya kita naikkan ya. Oh, ini masih ada outline-nya. No outline enggak. Oke, udah cukup bagus ya. Nah, kalau sudah cukup, kita langsung blok aja. Di blok ya, caranya tinggal klik, ditahan, kemudian di blok ya, seperti ini ya. Jadi misalkan semuanya masuk, kemudian lepas dan Ctrl G, grup, di grup ya. Setelah di grup, maka kita Ctrl D, nah kita duplikat, kita geser ini untuk di posisi pojok kiri atas. Nah, caranya adalah kita rotate ya, rotasi kan. Jadi nanti yang ratanya di bagian atas. Nah, klik vertikal boleh, kemudian setelah itu klik rotate left 90 derajat. Oke. Mau rotate dulu, baru ambil situ vertikal boleh. Nah, seperti ini ya. Nanti kan berarti tulisannya di tengah-tengah nih. Nah, usahakan ininya tidak mengganggu, bisa kita perkecil ya. Yang ini juga kalau ternyata ini terlalu besar, misalkan bisa kita perkecil ya, bisa kita tarik-tarik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini cukup cukup cantik lah ya untuk hiasan di bagian pojoknya ya. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke, nah ini kontennya sertifikat ya, penghargaan diberikan kepada nama, dan di sini ada kegiatannya apa, tempat dan tanggal, kemudian ada tanda tangan ya. Oke, langsung aja kita insert text box dan tarik seperti ini, kemudian ketik sertifikat. Oke, tempatkan di tengah. Saya pakai fontnya Britannic Bold. Nah, Britannic Bold, kemudian fontnya 55 ya kalau nggak salah. Nah, setelah ini tempatkan di tengah, klik format, line center. Kemudian kita renggangkan ya, ini di desain untuk karakter ya. Tata letak karakter atau font atau angka biasanya ada yang namanya kerning. Nah, kerning ya, di sini ada di font ya, karakter spacing. Nah, klik. Nah, ini normal, ini bisa, ini mepet ya, tight, very tight, mepet banget. Kita pilihnya yang very loose. Nah, jadi agak renggang supaya keterbacaannya lebih jelas. Oke. Kalau misalkan kurang shadownya bisa ditambahkan ya, teman-teman bisa tambahkan di sini ada font text shadow. Nah, oke, ada bayang-bayang. Oke. Kalau fontnya kurang besar ya bisa dinaikkan. Oke, berarti ditengahkan lagi. Nah, karena akan berubah. Nah, di bagian atasnya di sini saya sudah simpan ya space untuk logo. Biasanya kan ada logo di atasnya, bisa di tengah, center ya, atau mungkin di kanan atas boleh juga. Ini tergantung dari aturan biasanya atau keinginan dari lembaga ataupun keorganisasian teman-teman semua. Oke, setelah ini kita duplikat aja untuk gampang supaya nggak insert text box. Ctrl D, kemudian sesuaikan, sejajarkan. Sama ya, Ctrl A. Kemudian di sini biasanya penghargaan.
sertifikat penghargaan fontnya kita perkecil misalnya jadi 30. Oke. Ini Britannic bold ya, boleh lah ya. Atau mungkin juga ada yang menggunakan nomor ya di bawahnya, misalkan 123 4578 ya, silakan disesuaikan. Ini sebagai contoh. Kemudian setelah itu untuk fontnya di sini sebetulnya saya menggunakan Arial untuk membedakan ya, seperti ini. Dan kerningnya saya buat normal aja. Kemudian setelah itu saya duplikat lagi di bawahnya di sini. Nah, ini biasanya ada kata diberikan kepada titik 2. Oke, saya buat italic atau miring, fontnya 30 ya. Kemudian duplikat lagi. Nah, ini untuk nama bisa di tengah-tengah ya. Oke, format line center. Nah, nama misalnya Muhammad Saifuddin. Untuk nama biasanya teman-teman bisa gunakan jenis font sans serif atau juga bisa jenis fontnya yang hand lettering ya. Hand lettering itu kayak gimana? Yang misalnya Quickis ya. Quickis misalnya, ini contoh aja. Teman-teman bisa cari referensi font gratis banyak ya. Font gratis banyak, tapi dicek dulu itu komersial atau enggak. Nah, tapi kalau sertifikat kepentingannya untuk bukan dijual ya masih bisa ya. Nah, misalkan seperti ini ya, atau yang lettering itu misalnya yang ya tulisannya yang indah-indah gitu ya, bukan tulisan biasa seperti Arial, ini kan formal. Nah, ini misalkan Quickis ya, boleh lah ya. Atau mungkin apa ya, di daftar font yang saya install kayaknya Quickis, atau misalkan ya semacam Sego. Kurang bagus ya Sego mah. Ya, silakan teman-teman bisa cari ya font hand lettering gitu ya. Atau juga ya misalkan seperti ini kan. Nah, ini silakan disesuaikan dengan konteks teman-teman di kepanitiaan ya. Kalau misalkan ini formatnya serius ya silakan bisa gunakan yang sesuai ya. Jadi pemilihan font juga bukan hanya sesuai dengan selera si desainer ya atau keinginan teman-teman pribadi, tapi juga harus dikondisikan dengan kebutuhan ataupun juga kondisi di kepanitiaan atau acaranya ya dalam memberikan sertifikat. Nah, ini juga Montserrat bagus ya. Misalkan saya pakai Montserrat extra bold lah, boleh saya perkecil ya. Misalkan 40, kemudian ini misalnya. Kemudian setelah namanya ada, kita pilih insert ini ya, atau ini udah muncul nih, ada line. Nah, kita tarik garis seperti ini, kemudian duplikat. Oke, caranya untuk tadi kan saya buat garisnya lurus ya. Kalau misalkan teman-teman nggak atau belum paham, mungkin bisa kan gini ya, harus lurusnya gimana, tarik ke atas, tarik ke bawah. Nah, caranya yang gampang adalah teman-teman, saya anda dulu. Nah, setelah mengklik pilihan line atau shape line-nya, maka teman-teman tekan shift dulu ya, tekan shift dan tarik garisnya. Nah, maka dia otomatis akan lurus ya. Nah, jadi dia vertikal, kemudian 45 derajat. Kalau pilih kanan berarti 45 derajat, kemudian ini berarti 90 atau horizontal. Kemudian juga tambah 45 jadi berapa tuh? 135. Nah, ini vertikal. Jadi seperti itu ya. Jadi gampang nih. Nah, oke. Itu trik. Nah, setelah kita buat satu line horizontal, kita duplikat aja, Ctrl D. Nah, kita buat sejajar dengan line yang di atasnya. Ini supaya mengapit. Oke, kita klik ini ya, line yang di bawah, kemudian tekan shift, kemudian tekan lagi line yang di atas. Nah, kita pilih line supaya sejajar ya. Supaya sejajar kita pilih line center. Oke, udah center. Jadi ini center, line-nya juga center.
Kalau misalnya nanti dicetak sepertinya kok kurang besar garisnya ya, maka kita bisa klik dua-duanya, kemudian klik format dan shape outline. Nah, kita ubah width-nya ya, ketebalannya teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya kalau kurang tebal, taruh misalkan 3 ya. Nah, untuk warnanya juga bisa diubah juga. Kalau sudah pas warna biru, oke cukup. Nah, ini warna biru udah cukup ya, karena ini ada warna biru. Oke, ini sepertinya kurang bawah ya. Sertifikat dan berikutnya kita naikkan. Oke, nah ini dudukannya saya perkecil aja. Ini ada renggang. Oke, setelah itu kemudian di bawahnya nanti akan ada keterangan biasanya. Ya, keterangan di sini ya. Biasanya kan diberikan kepada atas partisipasi dalam kegiatan training PowerPoint yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2021. Oke, fontnya misalkan udah 22 ini ya, biasa ya. Oke, Montserrat, kalau misalkan sudah pakai Montserrat ya upayakan cukup Montserrat ya. Ini karena body text-nya tadi yang namanya pakai Montserrat, yang ini juga pakai Montserrat. Ini kenapa turun ya? Oke, nah, oke, ini disesuaikan ya teman-teman. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini kita posisikan di tengah juga. Beda. Kemudian di bawahnya biasanya ada tanggal ya. Misalkan Bogor. Ini sertifikat diberikan ya tanggal 2 Oktober juga misalnya. Kita buat black. Misalnya kemudian di bawahnya biasanya ada tanda tangan ya, tanda tangan ketua panitia ya. Kalau misalnya hanya satu tanda tangannya ya berarti satu aja ya. Tanda tangan di sini. Kemudian misalnya ada garis lain seperti ini ya. Nah, untuk memendekkan juga teman-teman tekan shift supaya lurus. Nah, kita sejajarkan dengan tangan. Bisa, caranya bisa klik di shape-nya, kemudian klik juga di teks tanda tangan, pilih format dan line center supaya di tengah. Nah, ini udah di tengah ya. Nah, kalau misalkan tanda tangannya kok kurang ke bawah, ya bisa diturunkan. Oke, nah kita bisa preview ya. Apakah sudah cukup untuk susunannya? Kalau ternyata fontnya terlalu besar misalnya, ini misalnya terlalu besar ya, bisa kita perkecil. Ini juga misalnya 20 gitu ya. Nah, misalkan terlalu besar. Ini untuk katanya misalkan weight-nya ini cukup satu aja. Ini nama ya, biasanya kan nama ketua. Nah. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Nah oke, supaya menambah enggak ini ya, enggak sepi ya, untuk tengah-tengahnya kita buat shape seperti ini. Outline-nya kita hilangkan, no outline, kemudian kita tempatkan di belakang, klik kanan dan klik send to back. Nah warna biru enggak, kita pilih warna abu-abu misalnya seperti ini, kemudian klik kanan dan klik format shape, kemudian klik pattern fill. Pattern fill misalnya warna yang garis miring ya, 6 garis miring, ke kanan atau ke kiri ya bebas lah ya. Ke kanan misalnya, kemudian warnanya nih abu-abunya mau yang agak hitam, oh ini kurang kontras.
Nah, ini sudah cukup ya. Backgroundnya misalkan oh, ini warna putih ya, karena tadi foregroundnya warna ini ya. Nah, misalkan ini tadi garis ke kanan. Nah, misalkan ini kita coba. Oke, nah, jadi tidak polos warna putih ya. Untuk di pojok kiri atasnya ini sudah cukup menarik, ada ornamen ini. Oke, sertifikat penghargaan diberikan kepada Muhammad Saifuddin, kemudian acaranya, kemudian tanggal diberikannya sertifikat ya. Kalau misalnya ada 2 orang yang harus bertangan berarti tinggal duplikat ya. Ya, teman-teman bisa duplikat seperti ini misalnya. Ini di grup dulu, kemudian Ctrl D. Nah, tinggal disejajarkan. Nah, kan nanti ada. Nah, ini berarti sudah sejajar. Tinggal digeser. Nah, kalau tadi yang saya bilang bisa pakai selection pane, ini yang lain maksud berarti ini bisa kita geser dulu, kita grup. Kita geser misalnya seperti ini, kemudian yang satu lagi ini kita geser. Nah, kalau misalkan ada 2 orang dan butuh di center, maka tinggal kita geser aja ya. Nah, seperti ini. Oh, ini ternyata misalnya tumpang tindih ya. Yang nama ketua yang satu lagi, atau misalkan satu orang lagi ini nabrak ke font ini apa aset turnamennya, ini bisa kita perkecil tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan dipaksakan nabrak ya, supaya bagus. Nah, oke teman-teman, sudah jadi. Nah, sudah jadi. Kalau sudah, teman-teman bisa klik save dan nanti setiap namanya bisa diganti ya sesuai dengan nama. Dan sebetulnya ada cara untuk mengirim sertifikat secara online dan tidak perlu satu-satu membuat nama per nama secara manual. Ada secara online dan cepat, praktis, langsung dikirim ke email dari peserta. Oke, nanti saya akan coba buatkan ya tutorialnya. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan secara online penting ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Ini sudah jadi dan masternya teman bisa di save ya. Jadi nanti kalau diubah ke Word nanti bisa edit juga ya, jadi namanya dikosongkan. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa save dalam bentuk JPEG atau PNG dan bisa dikirimkan ya ke peserta. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini adalah sertifikat yang ya simple tapi elegan dan bisa dipraktekkan dan bisa dibuat oleh teman-teman ya, bisa disesuaikan. Oke, itu saja teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.